Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Senin tanggal 21 Februari 2022. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sukacita kami rasakan ya Tuhan atas segala berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, kiranya apa yang Kau firmankan kepada kami dapat kami mengerti dan dapat menjadi pedoman bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai ayat 23. Firman Tuhan demikian. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukannya lah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripada aku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu, Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau.
Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu kah itu, ya anakku Daud?" Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, "Engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada saat ini yaitu pembalasan adalah hak Tuhan. Puang umpois sani tu pepakkan. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, oleh karena keinginan, kebencian, dan kejahatan, sehingga banyak orang yang tanpa beban dan tanpa ragu-ragu berupaya untuk menjatuhkan orang lain. Nah, seperti itulah yang dilakukan oleh Saul. Ia sangat menginginkan membinasakan Daud, bahkan ingin membunuhnya. Daud menjadi tidak tenang. Karenanya, ketika ia berada di tempat persembunyian di padang gurun En-Gedi, dan ia mendengar bahwa ada 3.000 orang pilihan menemani Saul untuk mencari Daud. Dan ketika Saul tiba di sana, kemudian ia masuk ke dalam gua untuk membuang hajat. Nah, di dalam gua itu ada tempat di mana Daud dan orang-orangnya. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kalau menurut pandangan kita sebagai manusia biasa yang dipenuhi hasrat pembalasan dendam, sebenarnya kesempatan terbuka lebar di mana Daud bisa saja membalas perbuatan Saul seperti yang dikatakannya, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Tetapi niat untuk membunuh Saul sama sekali tidak muncul dalam hatinya, sehingga hanya punca jubahnya saja yang dia potong. Sekalipun seperti itu, hati Daud berdebar-debar juga, karena Daud memotong punca jubah Saul. Mengapa demikian? Karena Daud sadar diri, sehingga ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu. Tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Dari hal-hal itulah saudara-saudara, kita harus sadar bahwa kita tidak punya hak untuk membalas, melainkan kita serahkan kepada Tuhan, sehingga Dia yang akan bertindak adil berdasarkan keputusannya. Tuhan akan terus menolong kita dan selalu menopang kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, atas segala kebaikan
kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap kami dimanapun berada. Tuhan, terima kasih firman-Mu diberitakan di tengah-tengah kami. Kiranya firman-Mu ini menjadi penguatan bagi kami untuk terus sadar bahwa segala perkara yang kita alami, kita harus senantiasa menyerahkannya kepada Tuhan, sehingga Dia yang akan bertindak adil berdasarkan keputusannya. Ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami dimanapun berada. Tuhan, tolong jaga dan lindungi kami, agar kami tetap kuat menjalani sepanjang hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang dalam duka cita, Engkau terus hibur mereka. Saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, Engkau terus topang mereka ya Tuhan. Dan orang tua kami yang lanjut usia, Engkau terus berikan mereka kesehatan, sehingga mereka terus bersuka cita untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan bangsa dan negara kami, kiranya Engkau pulihkan dari COVID-19, khususnya varian baru yang ada pada saat ini, yaitu Omikron ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memulihkan bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, seru sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu ada bagi kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.